Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Oke. Selamat sore. Selamat sore buat teman-teman semua. Sesuai dengan jadwalnya bahwasanya setiap hari Senin sampai dengan hari Rabu jam 16.30 ya kita bakal ada radio ngoding dari teman-teman Javan sendiri. Nah, untuk kali ini Mbak Mesya sebagai narasumber kita di radio ngoding kali ini, dan sore ini Mbak Mesya sendiri mau mereview terkait buku yang berjudul The More of Less Finding the Life You Want. Oke. Aku mau tanya nih sama Mbak Mesya, kenapa Mbak Mesya memilih buku itu yang mau kita review di sore ini? Iya, karena aku ngerasa aku perlu baca buku itu, terus aku tuh ngerasa bukunya sesuai sama apa yang aku butuhkan. Kan selama itu aku merasanya banyak barang yang aku punya, nggak aku pakai, terus cuman banyakin kerjaan aku, terus aku ngerasanya aku perlu nih berubah jadi seseorang yang buat aku nyaman, buat diriku sendiri gitu. Terus aku nemu tentang minimalis ini, terus aku nyari referensinya, nemu buku ini. Kapan bacanya nih? Bacanya baru kelarnya ya. Tapi mau nemu buku ini sekitar 1 bulan yang lalu ketika dapat tugas ngoding. Bedah buku. Oh, jadi waktu ada informasi radio ngoding, bedah buku, terus milih-milih buku, pengenlah buku ini yang dibuat di review gitu ya? Iya. Oke, kepo-keponya belakangan deh, karena banyak yang kepo sama buku ini. Boleh deh dari Mbak Mesya langsung sharing terkait buku ini. Silakan. Jadi aku udah buat resumenya sih, tapi nggak banyak, cuman poin-poinnya aja. Pertama, apa sih minimalis itu? Kalau si John Becker ini, dia bilang itu minimalis itu the intention of premonition of the thing that we most value, the removal of anything that distract from them gitu. Jadi kita itu punya niatan untuk menghilangkan benda-benda yang mengganggu diri kita, tapi tetap nge-keep barang-barang yang menurut kita tuh penting buat kita, ada value-nya gitu. Jadi nggak cuman mentang-mentang kita suka, itu ada kenangannya, tapi nggak ada value-nya gitu. Itu bisa dihilangin, maksudnya kita bisa hilangkan untuk supaya nggak ngedistract kita gitu. Kayak gitu sih. Itu sih kalau deskripsinya minimalis dari si John Becker gitu. Nah, ini sambil aku share ya. Boleh. Jadi guideline-nya kayak gini. Awalnya tuh, kenapa sih kamu pengen jadi seorang minimalis gitu? Kamu tuh harus cari reason-nya dulu. Ngapain kamu pengen itu gitu? Dari buku yang aku baca itu, ada beberapa orang yang menceritakan pengalamannya tentang bagaimana dia menjadi seorang minimalis gitu. Ada yang bilang dia karena dia punya banyak hutang, kepribadiannya rada bermasalah, jadi dia selalu mencoba untuk membeli barang-barang yang dia pikir dia butuhkan untuk memenuhi kepuasan pribadinya dia, dan endingnya nggak dipakai. Terus ada yang karena dia terlalu capek, nggak punya waktu untuk merawat barang-barang yang dia punya, dan ada juga yang dia merasa ingin perubahan dalam dirinya gitu. Nah, itu contoh doang sih beberapa alasan kenapa kita pengen menjadi seorang minimalis gitu. Nah, tadi soal yang aku bilang banyak orang yang dia membeli barang yang ujungnya nggak kepake, cuman untuk memuaskan dirinya sendiri atau orang lain gitu. Nah, aku tuh nemu kutipan yang lucu dari sini. Dia bilang kayak gini, too many people spend money they haven't earned to buy things they don't want it just to impress people they don't like gitu. Jadi dia itu menghabiskan uang yang bahkan dia sendiri belum punya gitu, hanya untuk impress kayak show off ke orang yang sebenarnya dia juga nggak suka gitu. Jadi bijaksanalah dalam kalian membelanjakan uang kalian gitu. Nah, itu untuk yang pertama cari reasonnya dulu kenapa kalian pengen kayak gitu. Terus yang kedua, apa sih benefitnya menjadi seorang minimalis gitu. Banyak sih benefitnya. Ini sih cuman beberapa doang yang aku list. Kayak misalkan kita jadi punya banyak waktu dan energi gitu. Di sini
si author itu dia menjelaskan kenapa sih dia pengen jadi minimalis. Dia awalnya pengen menjadi minimalis itu karena suatu hal yang sederhana. Jadi suatu ketika anaknya penulisnya itu ngajakin bapaknya main, tapi bapaknya lagi sibuk beresin garasinya dia untuk persiapan winter gitu. Nah, karena dia punya banyak barang di garasinya, dia kan jadi spend more effort sama lebih banyak waktu gitu buat ngurusin terus nge-organize ulang garasinya gitu. Sedangkan anaknya tuh juga pengen main sama bapaknya gitu. Terus suatu ketika tetangganya tuh bilang, coba kalau kamu nggak punya barang sebanyak itu, mesti kamu lebih cepat untuk merapikannya gitu. Jadi kamu punya waktu untuk main sama anakmu gitu. Nah, karena itulah dia mencoba untuk menjadi minimalis karena dia pengen menghabiskan banyak waktunya untuk anak-anaknya sama keluarganya gitu. Jadi dengan kita menjadi minimalis, otomatis kita punya sedikit barang, kita punya lebih banyak waktu dan energi untuk melakukan hal yang lain gitu. Terus dengan menjadi seorang minimalis, kita juga bisa punya lebih banyak uang. Kenapa lebih banyak uang? Karena ketika kita mau beli barang, kita mikir dulu nih, barang ini ada value-nya nggak buat kita? Dia berguna dalam jangka waktu lama nggak gitu? Ada timbal balik keuntungannya nggak buat kita gitu? Jadi kita lebih hati-hati dalam menggunakan uang kita. Terus menjadi lebih generous, lebih apa ya? Suka memberi kepada orang lain gitu. Jadi ketika kita menjadi minimalis kan kita mulai nih ngumpulin barang-barang yang udah nggak kita pakai. Nah, barang-barang itu biasanya kalau orang yang baru pertama kali jadi seorang minimalis, mereka either membuat garage sale atau mereka ngasih ke orang-orang. Nah, tapi dengan menjadi minimalis, ada nih kesempatan kita untuk berbagi ke orang lain. Barang-barang yang nggak kita punya bisa kita donasikan ke orang yang lebih membutuhkan. Terus yang keempat itu more freedom. Nah, kenapa more freedom? Jadi gini, biasanya orang tuh punya rasa keterikatan sama benda yang mereka miliki. Contoh simpelnya kayak gini, kita punya rumah nih, kita mesti kayak ngerasa terikat dengan rumah itu kan, pengennya balik ya ke situ gitu, ke rumah kita gitu. Tapi dengan being minimalis itu kita nggak punya rasa keterikatan kayak gitu. Terus kalau jadi kita bisa punya lebih banyak kebebasan gitu. Kalau misalkan kita rumah cuma ngontrak kan, terus kita pengen punya cita-cita, pengen keliling dunia, kita nggak punya rasa keterikatan dengan rumah itu gitu. Contoh yang lain tuh misalkan kita punya mobil, kita beli mobil pengennya yang bagus, yang mahal gitu. Tapi kita juga punya keterikatan sama mobil itu gitu. Ketika mobil itu kita pakai terus tiba-tiba baret, kita sakit hatinya tuh lebih gede daripada kita cuma beli mobil yang kita pikir kegunaannya doang gitu. Jadi apa ya, kita lebih punya rasa bebas gitu. Terus jadi lebih nggak stres juga kan karena mikir hal-hal kayak gitu. Terus juga lebih sedikit distraction kayak tadi. Sama sih case-nya kayak yang mobil dan sebagainya tadi. Kita nggak perlu mikirin hal-hal kayak gitu, kita lebih fokus jadinya. Terus less environmental impact. Misalkan, ini tuh sebenarnya bener-bener kejadian gitu. Ketika kita membeli barang-barang, ujungnya nggak kepake, barang itu tuh bakalan meninggalkan namanya carbon footprint. Nah, itu tuh apa ya, nggak baik banget untuk lingkungan kita gitu. Seharusnya barang kayak gitu tuh kita nggak membutuhkannya, tapi kalau kita nggak pakai kan kita buang kan. Jadinya kayak apa ya, merusak lingkungan lah. Jadi lebih nggak environmental friendly gitu. Terus dengan menjadi seorang minimalis, kan kita tadi lebih pilih-pilih ketika kita mau beli barang. Jadi biasanya barang yang mereka beli itu lebih high quality, lebih bagus karena mereka mikirnya, oh ini bakalan awet nih dalam jangka waktu yang panjang kayak gitu. Terus kita juga bisa menjadi contoh untuk anak-anak kita gitu. Karena kita lebih aware dalam spending uang kita, anak-anak kita tuh bisa nyontoh kita gitu. Oh, aku harus bisa nabung nih, orang tuaku dia kalau mau beli sesuatu mikir-mikir dulu gitu. Jadi anaknya tuh bisa mencontoh gitu. Terus less comparison gitu. Maksudnya less comparison ini kita jadi nggak membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain gitu. Kita ngerasanya
wah aku puas dengan kehidupanku yang kayak gini, aku nggak perlu membandingkan diriku dengan orang lain gitu. Karena aku udah punya tujuan sendiri gitu. Nah, kalau more contentment itu sama kayak tadi, lebih puas kitanya gitu. Nah, kalau sampai sini ada yang ditanyain dulu nggak? Atau mau lanjut dulu sampai akhir? Oke, dari teman-teman nih, ada yang mau tanya dulu nggak? Karena kan kita tadi potong ya, takutnya nanti penasaran. Masih banyak Mbak ya yang mau dijelasin? Masih sih, itu tadi baru kayak alasannya gitu, supaya kita menjadi seorang minimalis gitu. Oke. Kayaknya nggak ada deh Mbak. Kayaknya masih pada kepo deh. Boleh dilanjut Lanjut deh? aja dulu. Nah, biasanya itu kalau orang mandang minimalis itu, mereka kayak punya misconception gitu. Ada yang dibilang minimalis itu kita ngebuang semua barang-barang kita gitu. Kita hidupnya tanpa apa-apa gitu. Kita cuma pakai beberapa alat doang gitu yang kita butuhkan keseharian kita gitu. Sebenarnya pandangan kayak gitu tuh salah. Minimalis itu tuh tergantung kitanya gitu. Kita bisa menjadi seorang minimalis dengan cara kita sendiri gitu. Jadi nggak harus kita nge-give up semua barang-barang kita gitu. Nah, misconception yang kedua itu, kalian mesti tahu nih buku ini yang judulnya KonMari, yang dari siapa ya, aku lupa namanya. Jadi dia tuh nge-organize barang-barang dia menjadi lebih rapi gitu. Nah, kadang ini jadi misconception gitu. Minimalis itu bukan tentang kita mari organize barang-barang kita, tapi tentang bagaimana kita mereduce barang-barang kita, bukan menata ulang. Kalau nata ulang kan berarti barangnya jumlahnya tetap sama. Nah, KonMari dari Marie Kondo gitu. Itu jawabannya tadi. Nah, itu dua misconception yang sering kejadian dalam minimalis gitu. Nah, poin keempat yang mau dibahas itu tadi, do it your way. Lakukan minimalis itu dengan caramu sendiri. Sebenarnya sih bisa mulai dari hal-hal kecil gitu. Dari kita mengurangi penggunaan kertas. Bisa Javan udah mulai nih dengan semuanya dikirim pakai online gitu, mengurangi penggunaan kertas. Sebenarnya buku pun nggak perlu kita beli buku teks, kita bisa beli e-book, terus kita baca di e-reader. Kayak gitu sebenarnya udah mencoba untuk menjadi minimalis. Kita mengurangi penggunaan kertas gitu. Terus poin yang kelima itu the fox of consumerism gitu. Kayak kabut sifat-sifat konsumtif gitu. Kenapa sih seorang menjadi konsumtif? Sebenarnya sifat konsumtif itu dibentuk oleh lingkungan tempat kita tinggal. Dan biasanya setiap generasi itu mereka mempunyai sifat konsumtif yang berbeda-beda gitu. Terus misalkan nih, kalau generasi milenial kayak generasi kita nih, kita tuh sukanya ngabisin duit buat mendapatkan experience, sesuatu yang baru gitu. Entah kita mau coba makan di tempat yang baru, atau kita pengen traveling ke tempat yang baru, kayak gitu. Nah, kalau generasi yang orang tua, mereka tuh biasanya ngabisin duit untuk hal yang berbeda dari kita. Mereka lebih suka, kalau misalkan bapak kita atau simbah kita gitu, mereka biasanya nggak eman, kalau bahasa Jawanya nggak eman ya, ngasih duit ke cucunya buat jajan atau apa. Padahal sebenarnya kayak gitu tuh termasuk dalam sifat konsumtif gitu. Nah, poin yang keenam itu take it easy gitu. Kayak tadi yang udah dibilang sebelumnya, cari dulu alasan dalam diri kamu kenapa kamu pengen jadi seorang yang minimalis. Kemudian mulai dari hal-hal kecil, terus hilangkan barang-barang yang sebenarnya bersifat redundant dan repetition gitu. Misalkan kita punya mixer tangan dan mixer mesin gitu. Itu sebenarnya dua hal yang melakukan hal yang sama, tapi kita beli dua-duanya. Seharusnya kita pilih salah satu aja yang paling kita butuhkan gitu. Terus poin yang ketujuh itu troubleshooting gitu. Ketika kita menjadi seorang minimalis, kita tuh mikir ketika kita mau meredus barang kepunyaan kita tuh biasanya banyak orang yang mengalami masalah. Mikirnya, oh barang ini tuh punya kenangan yang berharga dalam hidup aku gitu. Meskipun sebenarnya itu udah nggak dipakai lagi. Kayak baju pernikahannya atau baju yang dipakai ke prom night gitu.
itu mengingatkan kita pada waktu itu. Tapi apa benar baju itu sebenarnya yang mengingatkan kita? Toh kita pakai juga udah nggak muat gitu. Nah, kita bisa menghilangkan perasaan kayak gitu tuh dengan ngambil fotonya, habis itu baru kita berikan ke orang lain yang lebih membutuhkan, biar dipakai lagi gitu. Kalau bahasa Inggrisnya give it a life again gitu, ke barang-barang yang kita punya kenangan gitu, main-mainan kita yang waktu kita masih kecil gitu, kita bisa donasikan ke orang lain, ke panti asuhan, terus kan bisa dipakai main sama anak-anak di panti kan, jadinya barang itu tuh punya nyawa lagi gitu. Terus poin yang ke-8 itu experience it yourself gitu. Sebelum kalian melakukan semua tips yang nomor 1 sampai nomor 7, sebaiknya kalian coba dulu. Bener nggak sih minimalis itu apa yang kamu mau? Kalian bisa nyoba misalkan, aku mau dalam waktu 1 minggu, aku hidup tanpa kertas. Kayak gitu juga bisa. Atau, aku mau dalam 1 minggu, aku cuma pakai 5 pasang baju. Kayak gitu juga bisa. Dari hal-hal yang kecil-kecil aja dulu. Terus, poin yang ke-9 itu the intention. Menjadi seorang minimalis itu juga harus punya tujuan. Nah, kalau yang di buku ini, dibahasnya itu 2. Kita menjadi seorang minimalis supaya kita bisa ngasih ke orang lain. Terus, yang kedua itu, untuk menemukan value dari dalam diri kita sendiri. Sebenarnya diri kita itu siapa sih, kayak gitu. Nah, kalau yang poin pertama yang menjadi seseorang yang mau berbagi, itu kan bisa dari misalkan uang yang biasanya kita pakai untuk membeli barang-barang yang nggak kita butuhkan, itu bisa kita alokasikan untuk berbagi ke saudara-saudara kita gitu, ke yang lebih membutuhkan gitu. Itu juga bisa. Misalkan ini case-nya seharusnya bagus nih. Kan ada orang yang ngerokok. Rokok kan udah jelas nggak baik buat kesehatan, boros juga. 1 hari bisa 1 kotak lebih. Kalau kita coba nggak ngerokok, uang yang seharusnya bisa buat beli rokok itu kita tabung dalam waktu seminggu aja, itu pasti udah lumayan banyak kan. Itu bisa kita pakai buat sodako, buat ngasih ke orang juga bisa. Nah, terus yang value kedua ini, si penulis tuh mencontohkan banyak nih orang yang dia ngabisin duitnya untuk hal-hal yang nggak penting. Ya nggak penting sih, tergantung sama orangnya ya. Misal, ini untuk para perempuan ya, kita sering perawatan gitu. Sekali perawatan tuh bisa 500 sampai 1 juta. Itu cuma buat laser dan sebagainya gitu. Cuman gara-gara jerawat muncul 1 aja langsung panik kayak gitu kan. Nah, sebenarnya looks itu bukan segala hal gitu. Kita harus mencari value kita itu apa gitu. Kita nggak cuman diri kita di luarannya doang gitu. Tapi kita itu sebenarnya siapa gitu. Kita ingin jadi apa di mata orang lain gitu. Apa yang mau kamu tinggalkan gitu buat orang. Kayak gitu. Untuk intentionnya kenapa kamu pengen jadi seorang minimalis. Terus kayak di sini tuh ada sesuatu yang menurut aku bagus yang di poin intention terakhir itu. Tentang menjadi berbagi dan mendapatkan nilai dari diri kita sendiri gitu. Ketika kita berbagi, kita menemukan value dari diri kita gitu. Kita tuh jadi lebih menghargai hubungan antara diri kita sama orang lain. Nggak cuma dari apa yang kita punyai. Itu rasanya, oh selama ini tuh aku kurang menghargai hubunganku sama orang-orang lain gitu. Aku cuman mikir diriku luarannya doang gitu. Sering kadang gara-gara baca buku itu jadi kepikiran. Udah sih kalau poinnya yang utama 9 itu doang yang aku tangkap. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyain nggak dari teman-teman? Oke, ini menarik banget nih. Gimana dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Apa mic aja kalau mau tanya? Yuk, ada yang mau tanya nggak? Sambil nunggu deh, Mas, sambil nunggu aku mau tanya. Nah, ini kan menarik banget ya, benar-benar menarik. Maksudnya ada beberapa poin juga yang kayak
aku juga jadi apa ngerasa kayak oh iya ya kayaknya harus memikirkan itu ya, melihat barang-barang yang sebenarnya yang dibeli itu sesuai nggak sih dengan kebutuhan, apa jangan-jangan cuman kayak sekali pakai buat event terus udah nggak dipakai lagi kayak gitu. Nah dari diri Mbak Mesya sendiri nih dari setelah membaca buku itu kan sudah dari sebulan, sekalipun baru selesai tadi malam misalkan, itu sudah ada beberapa keinginan untuk perubahan Mbak dari buku itu dalam hal apa gitu? Kalau keinginan itu udah lama banget gitu. Cuman kalau nyicil-nyicilnya juga udah lumayan lama. Cuman kalau untuk yang partai besar untuk nyobainnya sih belum. Gitu. Tapi udah mulai sih dari hal kecil kayak misalkan aku milah-milahin baju yang gak aku pakai gitu udah aku pilahin, udah aku masukin box, tinggal nyari yang mau dikasih siapa. Kayak itu juga udah dimulai sih sebenarnya. Oke. Ini kalau apa terkait baju yang dipilih-pilih gitu aku jadi ingat sama Ade ya. Ingat gak Ade waktu membahas terkait baju yang lebih mudah untuk dipakai jadi nggak perlu mikir gitu loh. Itu juga bagus tuh. Ade konsepnya hampir jadi kayak minimalis. Jadi ada minimalis itu kita bisa hidup dengan namanya capsule wardrobe. Capsule wardrobe itu cuma essential thing yang kita butuhkan, bisa kita mix and match untuk berbagai musim gitu. Jadi sebenarnya kita tuh nggak butuh banyak baju, Mbak. Bisa cuma 50 atau bahkan ada yang cuma 20, 10 gitu dalam satu lemarinya dia. Tapi benda yang dia punya itu, baju yang dia punya itu bisa dipakai dalam berbagai event, dia bisa mix and match kayak gitu. Betul-betul sepakat. Oh iya, Ade itu ini ya, Mbak Erika ya. Jogja doang yang tahu ntar. Terus dari Mbak Mesya sendiri nih, dari buku itu juga apa sih yang pengen disampaikan ke teman-teman Javan? Juga kan teman-teman Javan ini kan kebanyakan dari ini ya, tim milenial ya, yang kita sama-sama kita tahu bahwasanya kayak apa sih suka banget buat pengisi, misalkan pengisi apa Instagram, kemudian yang apa coffee shop kayak kan kemarin tuh ada yang ngebahas tuh kayak sekarang tuh Mas Anan apa ya yang terkait finansial itu anak-anak milenial tuh lebih banyak buat suka apa jajan kopi, beli kopi ya koleksi kopi-kopi yang namanya nyeleneh-nyeleneh kayak gitu ketimbang nabung gitu. Nah, Mbak Mesya ada pesan nggak terkait buku yang Mbak Mesya baca dengan apa ya keadaan saat ini? Kalau dari aku sebenarnya minimalisme itu kan lifestyle ya Mbak ya. Jadi tergantung niatannya sih. Susah juga soalnya kalau mau ngubah gaya hidup seseorang itu, tapi sekalinya kita nemuin niatannya dan kita ngerasain efeknya, pasti pada tertarik. Soalnya bayangkan aja nih ya, kalau kalian suka kopi ini ya, ini ibaratnya kalau kalian penggemar kopi gitu, kalian kan nggak bisa hidup tanpa kopi kan. Nah, dengan menjadi seorang minimalis gitu, duit barang-barang yang nggak kalian perlukan itu bisa kalian simpan buat beli kopi, gitu. Bisa kan? Jadi kalian tetap bisa jadi minimalis, jadi seorang yang minimalis, tapi kalian tetap bisa menjalankan lifestyle yang kalian mau gitu. Itu tergantung, soalnya minimalis tuh tergantung tiap orang juga. Aku bingung jadi apa pesannya gitu. Oke. Terakhir deh Mbak, kasih alasan ke kita apa ya? Kenapa kita harus baca sama-sama membaca buku yang Mbak Mesya baca ini? Kayaknya kalau versi aku sih ini menarik banget ya, tapi kita nggak tahu untuk teman-teman yang lain kayak gitu. Kalau saran aku, kenapa kalian wajib baca buku ini? Karena buku ini itu nggak cuman ngasih tahu kalian gimana menjadi seorang minimalis, tapi ketika kalian baca buku ini, kalian juga akan menemukan nilai-nilai selain menjadi seorang minimalis. Misalkan kalian jadi akan menemukan kayak tadi itu menghargai hubungan kalian dengan orang lain, terus kalian jadi bisa menemukan nilai berbagi, terus menjadi tidak boros. Banyak sebenarnya nilai-nilai yang bagus dalam buku ini dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena buku ini tuh sebenarnya practicable untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya benar-benar nyata gitu efeknya kayak gitu. Oke deh. Closing statement Mbak. Harus tentang bukunya apa enggak? Ya, iya dong. Kan kita lagi ngebahas buku. Ya, maksudnya nggak harus spesifik gitu sih.
closing statement-nya dari aku, menjadi seorang minimalis itu bukan sebuah hambatan. Tapi dengan menjadi seorang minimalis, dengan sedikit barang yang kita punya, kita bisa membuka kesempatan-kesempatan lain yang terpendam di barang-barang yang kita nggak butuhkan. Mantap, 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 mantap. Terima kasih Mbak Mesya. Menarik banget sih bukunya ini. Kayaknya aku boleh minta linknya lah ya. Oke, buat teman-teman semua, ada yang mau tanya nggak nih sebelum aku tutup? Karena ini bukunya menarik sih, cuman kayaknya nggak ada yang tanya ini. Mungkin nggak ada yang pengen jadi minimalis. Tapi aku tertarik sih, aku pengen coba. Oke, kalau kayak gitu, terima kasih Mbak Mesya. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih juga buat teman-teman semua ya. Sampai ketemu di Radio Ngoding berikutnya di hari Selasa. Kembali mengingatkan bahwasanya mulai hari ini dan seterusnya Radio Ngoding kita minta buat teman-teman sebagai narasumber untuk memaparkan resamnya. Jadi mohon dipersiapkan sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Oke, terima kasih buat semuanya. Kita sudah selesai kerja ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.